Apa yang membedakan antara loser sama winner? Kalian pernah dengar perang Ain Jalut nggak? Kalau seandainya nggak ada perang Ain Jalut, itu mungkin seluruh dunia ini dikuasai oleh Mongol. Mamluk, kerajaan Mesir itu menjadi tercatat dalam sejarah menjadi kerajaan pertama yang mengalahkan Mongol. Kalau kita belajar dari perang Ain Jalut, Mamluk, dan Mongol, itu kita bisa melihat ada 3 yang signifikan. Yang pertama itu adalah mentality. Kalau kalian mentalnya sudah inferior, maka kalian udah hampir definitely kalah. Walaupun tenaga kalian kuat, itu tulang kalian udah lemah duluan. Kalian punya mindset winner atau mindset loser. Kenapa Mamluk bisa menang sama Mongol? Karena mentalitinya nothing tulus. Hanya ada 2 pilihan bagi mereka. Either mati dibantai atau mati mencoba. No matter what, ya mati. Lu mau milih mati mana? Gimana nih? Mati as a hero atau mati konyol? Makanya ingat, hari pertama saya masuk, mental kalian duluan yang saya hajar. Buka masker kalian. Saya tidak mau dengar ada kata COVID di hotel ini. Benar? Karena saat itu mindset kalian adalah, it's still COVID. It's okay to be a loser. It's okay if we don't do anything. It's okay if we can't fix the problem. It's COVID anyway. We need to know where we stand. Untuk menimbulkan rasa superiority di hati kalian, di otak kalian. Jangan sampai ada mentality inferior ada di batin kalian itu. Kerajaan-kerajaan zaman dulu itu negara yang mereka conquer, anak-anaknya dibawa dilatih sejak kecil jadi prajurit. Terus dalam berkompetisi, baik itu dalam profesi kita supaya kita karir kita naik, baik itu lawan kompetitor kita, hotel-hotel lain. Knowing your competitor. Memahami siapa musuhmu. Kalau kita berkarir misalnya, kalian tuh sebenarnya bisa mengakses diri kalian dengan your colleague gitu. Mana posisi saya nih di antara teman-teman saya? Kita harus melakukan self-assessment sama diri kita. Posisi kita di mana nih? Baik itu dalam hal kompetensi kita, disiplin kita, visi kita, kreativiti kita. Sama dengan kalau saya bicara tentang misalnya Mamluk versus Mongol tadi. Orang Mamluk itu dengan Mongol itu karakternya hampir sama. Orang Mongol jago berkuda, manah sambil berkuda, orang Mamluk itu gitu. Beda kalau sama orang Roma. Orang Roma kan enggak berbaris pelan-pelan, bruk. Jadi mereka punya karakter yang sama. Dan Mamluk tahu gitu. They know their competitor. Makanya sama Kutus itu dipancing gitu. Mongol itu masuk ke kayak apa ya? Jalanan yang diapit oleh kanan kiri gunung. Nah, di situ tuh Mongol kalah dalam permainannya sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara Mamluk tahu kompetitornya bagaimana. Yang terakhir yang sering kalian anggap saya rewel misalnya, Kutus itu dia strateginya benar-benar attention to detail. Dia memilih panglima perangnya itu si Baibars. Nah, tapi ketika Baibars dihajar sama Mongol, dia lari ke Mamluk. Nah, bagaimana Kutus melihat bahwasanya, nih gua pilih nih si Baibars ini jadi jenderal perang gua. Padahal dia kan juga punya jenderal perang harusnya. Dia punya kerajaan sendiri kok. Kenapa dia nggak pilih jenderalnya sendiri untuk memimpin perang di Ain Jalut tadi? Karena dia tahu, itu attention detail. Dia tahu, Baibars ini punya dendam yang sangat membara nih sama orang Mongol, ya kan? Habis di Syria dihajar-hajar sama dia kan, sampai dia harus melarikan diri. Pasti semangatnya membara nih untuk balas dendam. Itu attention to detail. Ya kan? Bagaimana dia memilih lereng itu tadi. Makanya kalau misalnya di hotel, saya kayak menyusun meja, saya ngomel sama kalian, ini kenapa nggak lurus? Lihat tuh lurus. Karena attention to detail lah yang membedakan hotel kita, restoran kita, dengan restoran bintang 3 lainnya. Kalau restoran di tempat lain misalnya susunannya nggak rapi, restoran tempat kita rapi, resik, rapi, precise. Itu yang membedakan cara kerja loser dan winner. Kadang kita nganggap, apaan sih? Padahal apaan sih itu yang membedakan kita. Apakah kita winner atau kita loser? Itu 3 hal tadi yang harus kalian ingat dalam karir kalian as a professional ataupun dalam berkompetisi ketika kalian jadi HOD, apalagi ketika kalian jadi GM. Winning mentality itu harus ada sama diri kalian dan harus kalian transfer pada tim kalian. Percuma juga kalau kalian doang yang punya winning mentality, tapi anak buah kalian inferior sama hotel lain. Kedua tadi, knowing your competitors, do the SWOT. Ya, SWOT diri kalian dan SWOT pada kompetitor kalian supaya kalian bisa memaksimalkan kalian punya strength apa, ya, meng-highlight kalian punya strength apa dan bisa menutupi kelemahan kalian ya dengan meningkatkan atau tidak memperlihatkan atau mungkin tidak terlihat sama orang. Nah, yang terakhir tadi adalah ketiga, attention to detail. Karena
to detail itu yang akan jadi pembeda antara kita dan orang lain. 3 poin ini yang harus kalian ingat. Kemanapun kalian pergi, kalau kalian ingat 3 poin ini, kalian ready to combat. Sebagai GM, saya tuh suka ngerasa mengimajinarikan diri saya. Saya adalah Sultan Bustamar Koto, lagi megang kerajaan Pranaya Butik Hotel. Gimana nih caranya saya membuat kerajaan saya sejahtera, terus bisa mengkonquer kerajaan-kerajaan lain dalam hal market share. Iya kan? Nah, itu kan perlu strategi. Itu juga yang membuat why I'm passionate about what I'm doing. Karena saya punya visual saya sendiri, memvisualisasikan visi-visi saya, imaginary strategi saya gitu. Jadi hidup jadi berwarna. Jadi you have a purpose gitu. Kalau enggak, nanti kalian datang purpose-nya apa? Purpose-nya hanya datang. Datang jam 9, jam 8, terus pulang jam 5. Imagine seberapa kerdil kalian jadi manusia. Kalau purpose-nya hanya datang jam 8, pulang jam 5. Kan kalian nggak mau kan jadi orang kerdil seperti itu. Dalam setiap hari kalian kerja, set your goal. Your daily task list itu apa? Nah, kalau kalian buat set itu, kalian udah bisa memastikan paling tidak bahwasanya hari ini kalian akan produktif. Akan ada hasil kalian, kontribusi kalian akan ada. Seberapa maksimal, seberapa minimal, nah itu memang dalam harian itu yang namanya manusia itu tidak lepas daripada mood dan lain-lain ya. Situasional. Ritme mood kita, ritme kerja kita. Challenge-nya di sana. Kalau loser dia nggak bisa ngatur. Kalau loser dia benar-benar dikontrol oleh moodnya. Lagi malas ya udah malas aja. Lagi capek ya capek aja, nggak harus kerjaan apa-apa gitu. Muter-muter seharian dari jam 8 pagi sampai jam 5. Setelah itu dia mikir jam 5, apa yang gue kerjakan hari ini? Oh ya nggak ada, gue cuma muter-muter doang.